Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nyoman Rindiriani, mahasiswa program studi gizi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat menu selingan sore dan juga menu makan malam untuk pasien anemia. Nah, menu yang akan saya buat untuk selingan sore yaitu bubur kacang hijau, dan untuk menu makan malam yang akan saya buat yaitu terdiri dari empal daging, ada tumis kangkung, dan juga ada sup tahu. Nah, sebelumnya, apa sih definisi dari anemia itu? Jadi anemia merupakan suatu kekurangan zat besi yang dibutuhkan untuk sintesis hemoglobin, atau anemia merupakan masalah gizi mikronutrien yang diakibatkan karena kekurangan zat besi dan sering disebut dengan anemia defisiensi besi. Kemudian, video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester Gizi Klinik Komprehensif kelas 6H yang diampu oleh Ibu Filzah Baslina, SGZ MKM. Untuk video Untuk selanjutnya, step bubur simak kacang terus ya. hijau, yang pertama adalah mengiris jahe, kemudian masukkan air ke dalam panci dan nyalakan api. Lalu masukkan juga kacang hijaunya dan dididihkan sampai kacang hijau empuk. Kemudian tambahkan gula merah dan kacang hijaunya ini sebelumnya sudah ditambahkan dengan jahe yang telah diiris. Lalu tambahkan susu. Aduk terus sampai merata. Kalau sudah matang, matikan apinya dan kacang hijau siap untuk disajikan. Nah, ini dia hasil dari bubur kacang hijau yang tadi sudah dimasak. Step selanjutnya itu membuat empal daging. Yang pertama, haluskan bawang merah, bawang putih, kemiri, ketumbar, lada, dan juga jahe. Lalu tambahkan sedikit air dan langsung blender sampai halus. Kalau bumbu sudah halus, dimatikan blendernya, kemudian parut lengkoas dan didihkan air. Lalu kalau misalnya airnya sudah mendidih, masukkan daging dan angkat daging kalau misalnya daging sudah matang. Geprek sedikit daging, kemudian panaskan minyak, tumis bumbu halus yang sudah dihaluskan. Masukkan gula merah, asam jawa, penyedap rasa, serai, dan juga daun salam. Ini empal yang sudah dimasukkan ke dalam tumisan, kemudian diangkat dan langsung digoreng sampai matang. Kemudian yaitu tumis kangkung. Yang pertama, iris-iris bawang merah, bawang putih, cabai, dan juga tomat. Lalu tumis bumbu sampai harum. Dan jangan lupa diberikan penyedap rasa. Kemudian masukkan kangkung, diaduk terus sampai semuanya merata. Kemudian tambahkan sedikit air.
Untuk step yang terakhir yaitu membuat sup tahu. Cara yang pertama membuat bumbu halus, haluskan bawang merah, bawang putih, lada, kemiri, itu semuanya diulek. Kalau sudah halus, geprek jahe, kemudian potong tahu menjadi 4 bagian. Selanjutnya potong sawi menjadi kecil-kecil. Dan langsung tumis bumbu halus dan juga jahe yang sudah digeprek. Tumis semuanya sampai harum. Kalau sudah harum, masukkan tumisan ke dalam air yang sudah mendidih. Aduk terus sampai merata. Lalu masukkan tahu yang sudah dipotong-potong. Lalu selanjutnya masukkan sawi dan juga masukkan toge dan rebus sebentar. Untuk penyajian menu makan malam, empal daging sudah disajikan, kemudian tambahkan nasi, lalu masukkan sup tahu ke dalam mangkuk. Dan yang terakhir, taruh kangkung ke dalam piring kecil. Nah, ini dia untuk hasil menu makan malam. Nah, itu tadi tayangan video yang sudah dibuat, dimulai dari proses persiapan, proses pemasakan, dan juga penyajian makanan untuk selingan sore, yaitu bubur kacang hijau, dan untuk makan malam, yaitu empal daging, tumis kangkung, dan juga sup tahu untuk pasien anemia. Selanjutnya, untuk prinsip diet yang digunakan, saya menggunakan prinsip diet ETPT, energi tinggi, protein tinggi, untuk pasien anemia serta tinggi vitamin C dan juga tinggi Fe dan juga tinggi vitamin C. Alasan digunakan diet tersebut karena berdasarkan hasil asesmen pasien memiliki IMT sebesar 15,82 kg per m kuadrat, di mana hasil tersebut termasuk ke dalam kategori underweight menurut WHO. Kemudian berdasarkan hasil asesmen juga, pasien memiliki kadar hemoglobin sebesar 10,9 gram per desiliter. Dan juga berdasarkan hasil SQFFQ dan juga hasil recall, didapatkan pasien memiliki asupan makan kurang atau inadekuat. Sehingga dengan diberikannya diet ETPT dapat meningkatkan asupan zat gizi makro dan juga mikronutrien pasien secara bertahap, lalu kemudian dapat meningkatkan berat badan pasien secara bertahap sampai termasuk ke dalam kategori normal dan mencapai status gizi normal, dan juga dapat kadar hemoglobin pasien dapat mencapai kadar normal. Kemudian untuk perhitungan kebutuhan gizi pasien, perhitungan kebutuhan pasien digunakan rumus ETPT, yaitu untuk energi didapatkan hasil sehari, total energi sehari yaitu 2.208 kilokalori.
Untuk protein yaitu 15% dari total energi sebesar 105 gram. Untuk lemak yaitu 25% dari total energi sebesar 78 gram. Untuk karbohidrat yaitu 60% dari total energi sebesar 421,2 gram. Kemudian, untuk zat gizi mikro yang dihitung adalah Fe dan juga vitamin C, dan didapatkan hasil sebesar untuk Fe yaitu 8,8 mg per hari, dan untuk vitamin C yaitu 73,6 mg per hari. Dan selanjutnya yaitu perhitungan untuk pembagian kebutuhan gizi pada satu kali makan untuk selingan sore dan juga untuk menu makan malam. Jadi untuk pembagian perhitungannya, yang pertama selingan sore untuk energi yaitu caranya 10% dikalikan dengan total energi sehari yaitu 2.808 didapatkan hasil sebesar 208,8 kilokalori. Untuk protein 10% dikalikan dengan 105 didapatkan hasil 10,5 gram. Untuk lemak 10% dikalikan dengan 78 didapatkan hasil sebesar 7,8 gram. Dan untuk karbohidrat yaitu 10% dikalikan dengan 421,2 dan didapatkan hasil sebesar 42,12 gram. Kemudian untuk vitamin C yaitu 10% dikalikan dengan 73,6 didapatkan hasil sebesar 17,36. Dan untuk Fe yaitu 10% dikalikan dengan 8,8 yaitu 0,8. Dan untuk hitungan kebutuhan makan malam, yaitu untuk energi 20% dikalikan dengan 208 2.808 sama dengan 561,6 kilokalori. Untuk protein yaitu 30% dikali dengan 105 didapatkan hasil sebesar 21 gram. Untuk lemak 30% dikalikan dengan 78 didapatkan hasil sebesar 15,6 gram. Untuk karbohidrat yaitu 30% dikalikan dengan 421,2 didapatkan hasil sebesar 84,24 gram. Dan untuk vitamin C yaitu 20% dikali 73,6 yaitu 14,72 gram. Dan yang terakhir yaitu Fe 20% dikali 8,8 didapatkan hasil sebesar 1,76. Kemudian untuk kandungan gizi pada menu selingan sore didapatkan hasil untuk energi didapatkan hasil 237,82 kilokalori. Untuk protein didapatkan hasil sebesar 10,98 gram. Untuk lemak didapatkan hasil 7,3 gram. Untuk karbohidrat didapatkan hasil sebesar 32,18 gram. Untuk vitamin C didapatkan hasil sebesar 4 mg. Dan Fe didapatkan hasil sebesar 4,91 mg. Dan berdasarkan hasil kandungan gizi menu selingan sore, untuk energi, protein, lemak, karbohidrat, vitamin C, dan Fe sudah memenuhi kebutuhan berdasarkan WNPG 2012, yaitu untuk asupan zat gizi dikatakan normal jika lebih besar sama dengan 70-120%. Dan kemudian untuk persen selingan sore energi didapatkan hasil sebesar 84,69%, untuk protein yaitu 104,57%, untuk lemak yaitu 93,58%, dan untuk karbohidrat yaitu 76,40%. Kemudian untuk kandungan gizi makan malam, energi didapatkan hasil sebesar 591 kilokalori, untuk protein didapatkan hasil sebesar 21,81 gram, untuk lemak didapatkan hasil sebesar 18,67 gram, untuk karbohidrat didapatkan hasil sebesar 83,79 gram, untuk vitamin C didapatkan hasil sebesar 20,75 mg, untuk Fe didapatkan hasil sebesar 5,78 mg. Dan untuk menu makan malam, kandungan gizi makan malam, untuk energi, protein, lemak, karbohidrat, vitamin C, dan juga Fe
sudah memenuhi kebutuhan berdasarkan WNPG 2012, yaitu asupan zat gizi dikatakan normal jika lebih besar sama dengan 70-120%. Dan untuk persen kandungan gizi pada menu makan malam yaitu untuk energi 105%, untuk protein 103%, untuk lemak 119%, untuk karbohidrat 99%. Kemudian, alasan membuat menu tersebut yaitu karena menu tersebut didapatkan dari bahan-bahan yang digunakan memiliki kandungan tinggi pada untuk energi, protein, dan juga Fe serta vitamin C, dan diharapkan dapat meningkatkan berat badan pasien dan juga dapat meningkatkan kadar hemoglobin pasien menjadi normal. Kemudian bahan-bahan yang digunakan juga mudah didapatkan dan juga untuk bahan-bahan yang mengandung vitamin C diharapkan dapat membantu untuk proses penyerapan zat besi sehingga untuk peningkatan kadar Hb pasien bisa menjadi normal. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu untuk pembuatan bahan makanan sendiri pun digunakan dengan bahan makanan yang kaya akan zat gizi dan juga baik untuk kesehatan pasien. Selain baik, bahan makanan juga harus dikonsumsi dengan halal. Sebagaimana firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 168 yang artinya, wahai manusia, makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Dan hal ini yaitu berarti kita harus makan makanan yang lezat, bergizi, dan juga berdampak positif baik kesehatan dari apa yang Allah telah berikan rezeki kepada kita. Oke, sekian video dari saya. Semoga informasi yang diberikan dapat membantu dan juga dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.